Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu, kita adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kita golongan ahlu sunnah wal jamaah, kita wajib mengetahui tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah itu ada 50 akidah, ya. 50 akidah keyakinan. Artinya terbagi menjadi dua bagian. Yang 41 itu adalah akidah ilahiyah. Kemudian yang 9 itu adalah akidah nubuwiyah. Jadi yang 41 ini adalah tentang sifat-sifat Allah. Yang 20 adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 20 lagi adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu adalah sifat zaid bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu 41. Kemudian yang 9 itu adalah untuk Rasulullah, untuk Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 9 ini, yang 4 adalah sifat yang wajib, dan yang 4-nya lagi adalah sifat yang mustahilnya. Kemudian yang 1 adalah sifat yang zaid, ya. Jadi kita sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah, kita harus mengetahui tentang akidah kita, tentang hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah tingkatan dasar kita. Padahal ini walaupun tingkat dasar, tetapi ini adalah penting. Kadang-kadang kita tidak hafal tentang sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil. Seharusnya kita sudah mengetahui tentang sifat-sifat tersebut, ya. Dari kecil kita harus tahu sebetulnya kalau kita memang termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah, ya. Kalau kita memang benar-benar golongan tersebut, kita harus mengetahui tentang sifat Allah yang wajib, tentang sifat Allah yang mustahilnya, kemudian yang zaidnya. Makanya dalam kajian ini walaupun sebentar, kita harus tetap mengulang-ulang tentang akidah kita, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah masuk kepada sifat wahdaniyah. Artinya bahwa sifat Allah itu, sifat wahdaniyah itu adalah satu, esa, tunggal, ya. Baik itu dalam zatnya, baik itu dalam af'alnya, baik itu dalam sifatnya, bahwa Allah itu adalah esa, bahwa Allah itu adalah satu, bahwa Allah itu adalah tunggal, baik dalam zatnya, bahwa Allah itu tidak terbagi dan susun dari unsur-unsur yang lain-lainnya. Ada tangan, ada kaki dan lain sebagainya, tidak terbagi dengan unsur-unsur tersebut. Kemudian dalam hal yang lainnya, satu dalam perbuatannya, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh kita, misalkan makhluk ini, itu sebetulnya adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu sebetulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan baik? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan buruk? Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu pada hakikatnya, yang sebenarnya semua perbuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meyakini hal tersebut, ya. Kalau kita melihat, ya, dengan mata kita, ya, tentang perbuatan seseorang, maka kita harus tanggapi dengan hati kita bahwa itu semua adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak pusing kalau orang-orang ahli tauhid
Orang-orang yang sudah bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak pusing memikirkan orang lain. Apakah orang tersebut suka minum-minuman keras, apakah dia suka berjudi dan lain sebagainya, tidak pusing memikirkan karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak benci kepada orang-orang tersebut. Yang dia benci adalah perbuatan-perbuatannya yang melanggar aturan-aturan agama. Memang tugas kita sebagai seorang dai misalkan, sebagai seorang ulama memberi peringatan, ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul, kemudian kita sampaikan pula kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku, kata Rasul, walaupun satu ayat. Sampaikan kebenaran. Namun yang berhak memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Tugas kita itu hanyalah menyampaikan, ya, menyampaikan risalah atau menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus yakin bahwa af'alnya Allah, perbuatannya Allah, ya, bahwa semua itu adalah perbuatannya Allah. Bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah, artinya Allah itu esa, Allah itu tunggal. Bukan berarti satu bilangan, ya, satu, misalkan Allah itu bukan satu bilangan tapi satu sebutan. Kalau satu bilangan itu bisa menjadi ada dua, bisa jadi ada 3, 4, atau juga bisa berkurang setengah, seperempat. Tetapi kalau satu sebutan itu kalimatnya tidak akan bisa ada lagi. Kalimat seperti tunggal tidak mungkin ada lagi di atasnya, tidak mungkin ada lagi di bawahnya kalau memang tunggal. Maka katakan kullum min indillah. Katakanlah semua datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad, yang esa, yang tunggal. Allah adalah Tuhan tempat kita bergantung, ya, meminta, memohon, ya. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak merangkap baik dalam kekuasaannya, baik dalam perbuatannya, tidak ada dua sifat kodratnya, ya. Misalkan ada dua sifat kodratnya Allah, kekuasaannya Allah, atau sifat iradatnya, dua sifat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah itu adalah satu sifat kekuasaannya, satu kehendaknya, itu adalah Allah. Kita mempunyai kehendak, ya. Kita mempunyai keinginan. Namun keinginan tersebut, kalau sudah ada keinginan dalam hati kita, kemudian kita bermaksud melakukan pekerjaan misalkan, ya, maka kalau sudah tekad bulat kita, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan pekerjaan kita tersebut. Kalau kita sudah ada niat, kalau sudah kita ada maksud, ya, itu. Seperti kita hendak niat berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lidah kita bisa berbicara. Kita berniat hendak mendengarkan suatu pengajian misalkan, kita hendak mendengarkan suatu pembicaraan orang lain, maka Allah memberikan pendengaran kepada kita, ya. Tetapi kita, pendengaran kita itu tidak mampu untuk mendengarkan suara yang gaduh, ya. Maka apabila suara di musola Al-Idris ini gaduh, maka tidak akan terdiri suara misalkan Ustaz Jali atau suara Mangkasna, ya, dan lain sebagainya, itu tidak akan keciren lagi suaranya. Kalau kita
suaranya gaduh, gemuruh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dia mampu mendengarkan suara-suara, ya, baik itu yang kecil maupun suara yang besar, itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pandangan mata kita itu tidak akan bisa mampu untuk melihat semua benda-benda yang terlihat oleh mata kita. Namun Allah Subhanahu wa taala itu mampu melihat benda sekecil apapun, baik itu yang lahir maupun yang batin. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan satu kekuasaannya, dia dengan kehendaknya dia berkuasa. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, apakah dia hendak mengadakan atau meniadakan, itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini saja untuk kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kajian kita dalam ilmu fikih, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang sunnah berwudu, bahwa termasuk di antara sunnah berwudu itu yang pertama at-tasmiyatu, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ghuslul kaffain qabla idkhalihim al-ina'i, artinya mencuci kedua jari-jari tangan kita, ya, sebelum memasukkan ke dalam tempat air tersebut. Kemudian wal madmadatu, berkumur-kumur, termasuk
sunnah. Wal istinsyaku, kemudian menghirup air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam hidung, itu termasuk sunnah. Wa mashu jami'ir ra'si, kemudian mengusap seluruh wajah kita, ya, mengusap jami'ir